Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang UTBK 2020. Kali ini bertemu lagi dengan Kak Asep. Kita akan membahas seri soal TPS kuantitatif. Di sini sekarang ada soal tentang tipe pilihan 1, 2, 3, 4. Ya. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar ya. Jika AD sama dengan BD, sudah saya tandai di sini. AD-nya sama dengan BD. Kemudian sudut DAB-nya 47 derajat dan sudut CBD-nya 53 derajat. Manakah kesimpulan yang benar tentang segitiga tersebut? Ya, artinya kalau di sini mengaitkan tentang sudut-sudutnya, kita harus cari semua sudut-sudutnya berapa. Oke. Di sini ada sudut 47 derajat. Karena segitiga yang ini sama kaki, berarti sudut-sudut di kakinya harus sama besar. Artinya ini 47 derajat. Ya, sehingga kalau dua sudut sudah diketahui, sudut yang ketiga juga bisa dicari. Ya, berarti 180 dikurangin 47 dikurangin 47. Berarti 86 derajat. Sehingga sudut pelurusnya juga bisa dicari. Sudut pelurusnya adalah 94. Jumlahnya 180 derajat juga. Ya, dan terakhir, semuanya bisa kita cari nih. Sudut C yang sebelah sini adalah sudut dari segitiga yang besar ya. Ada 47, 53, berarti supaya jadi 180 derajat, tersisa 33 derajat. Sehingga, untuk menjawab soal ini, kita udah bisa lihat dari gambarnya. Ya. Yang pertama, sudut CDB 94 derajat. CDB, berarti yang ini ya. Yang nomor 1, betul. Ya. Yang kedua, sudut ACB ditambah sudut ADB. ACB adalah yang 33 derajat. Kemudian ADB adalah yang 86 derajat, 33 ditambah 86 adalah 119, berarti betul. Kalau 1, 2 betul, masih kita lanjutkan prosesnya. Yang ketiga BCD 33 derajat, dan ini udah terlihat jelas ya, 33 derajat. Ya. Dan yang terakhir CD sama dengan 2AD. Di sini CD sama dengan AD itu nggak ada hubungannya sama sekali ya. Dan kalau kita lihat dari sudut yang di hadapannya pun itu tidak 2 kali lipatnya, maka tidak bisa ditentukan bahwa panjang CD sama dengan 2AD. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3 benar, berarti jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Kali ini ada tentang bilangan ya. Jika alfa adalah bilangan bulat, manakah pernyataan yang benar tentang hasil dari bentuk alfa kuadrat dikurang alfa dikurang 1? Apakah selalu ganjil atau selalu genap atau bisa ganjil bisa genap? Ya, caranya simpel. Bilangan genap itu bilangan yang bisa dibagi 2. Artinya kalau bilangan genap itu bentuknya adalah 2 kali n. Ya, n-nya bilangan bulat yang lainnya, bilangan asli yang lainnya. Ya, sedangkan kalau bilangan ganjil itu bisa 2n tambah 1 atau 2n dikurang 1 boleh ya bentuknya. Oke, sekarang di sini adanya a kuadrat dikurang a dikurang 1. Nah, apa yang terjadi dengan bentuk ini? Bentuk ini adalah bentuk, kalau kita faktorkan bentuk a-nya dikeluarin ya. Berarti di sini a min 1 dikurang 1. Di mana A dengan A-1 berarti 2 bilangan yang berurutan. Ya, artinya kalau berurutan pasti ada yang genap, ada yang ganjil. Nah, sekarang kalau misalkan genap kali ganjil atau ganjil kali genap, salah satunya ada yang genap, pasti dia akan menghasilkan bilangan yang genap. Jadi yang ini itu udah pasti genap. Ya, dan suatu bilangan genap dikurangi 1, pasti dia kurang 1 lagi tuh buat jadi bilangan yang genap. Makanya ini adalah bilangan yang selalu ganjil. Ya, sehingga kalau di sini kita lihat ganjil saat alfa ganjil. Ya, A-nya tadi berapapun dia pasti ganjil ya. 1 berarti udah termasuk benar tuh. Genap saat A genap berarti salah ya. Karena berapapun angkanya dia selalu ganjil. Ya, berarti 1 benar, 2 salah. Sudah pasti jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 berarti B. Kita lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya. Kali ini ada 2 bilangan asli berurutan, A dan B lebih kecil dari 9. Jika A tambah B dikurang 1 adalah bilangan prima, maka nilai A kuadrat dikurang B kuadrat yang mungkin adalah berapa?
disebutkan bahwa A dan B adalah bilangan yang berurutan. Artinya kalau bilangan berurutan dijumlahkan itu pasti bilangan yang ganjil, karena genap tambah ganjil atau sebaliknya, ganjil tambah genap. Ketika dikurangi 1, maka dia akan menjadi sebuah bilangan yang genap. Dan kita tahu bahwa bilangan prima, satu-satunya bilangan prima yang genap itu adalah 2. Berarti dari soal ini, satu-satunya kemungkinan yang mungkin untuk bilangan yang berurutan A dan B itu adalah 1 dan 2. Karena ketika 1 ditambah 2 dikurang 1 itu hasilnya 2. Hasilnya adalah bilangan prima. Kalau misalkan kita coba 2 dan 3, 2 tambah 3 itu 5 dikurangi 1 pasti jadi bilangan genap selain 2, 4 gitu kan ya. Berarti dia pasti bukan bilangan yang prima kalau dia sebuah bilangan genap bukan 2. Sehingga satu-satunya kemungkinan adalah untuk A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Sehingga kalau ditanya kemungkinan A kuadrat min B kuadrat, kita peroleh berarti 1 dikurangi dengan 4, jawabannya adalah negatif 3. Berarti hanya D ya, hanya nomor 4 yang memenuhi persoalan ini. Berarti jawabannya adalah D. Nomor berikutnya, dalam sistem koordinat kartesius, M, X, Y adalah titik yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Ya. Kuadran berapakah yang mungkin untuk koordinat titik M? Kita cek pertidaksamaannya. 3X dikurang 4Y kurang dari sama dengan negatif 12. Kita gambarkan dulu garisnya. Cara simpelnya adalah tutup X-nya. Ketika X-nya sama dengan 0, perpotongan dengan sumbu Y adalah min 12 dibagi dengan min 4. Berarti 3 ya. Ini koordinat sumbu Y, ini sumbu X. Ini 3. Ya, ketika Y-nya 0, perpotongan dengan sumbu X-nya di mana? Berarti X-nya adalah min 12 dibagi dengan 3. Jadi negatif 4. Kita peroleh garis dari persamaannya dulu, garisnya adalah garis biru ini. Ya. Sekarang, kalau ini diganti dengan kurang dari, apakah dia daerahnya ke bawah mendekati 0,0 atau menjauhi 0,0? Ya, kita lakukan titik uji. Saya titik ujikan ini. Ini sebagai titik uji. Kalau kita substitusikan ke atas, benar atau salah? Ya, substitusikan 0,0. Kita peroleh 3 kali 0 dikurangi 4 kali 0 adalah 0. 0 kurang dari sama dengan min 12. Betul atau salah? Salah. 0 itu harusnya lebih besar. Artinya daerah penyelesaiannya menjauhi titik uji. Titik ujinya, daerah penyelesaiannya menjauhi titik uji. Artinya di sini yang mungkin, nah ini kan daerah penyelesaian ya. Yang mungkin untuk titik M, di mana M itu adalah penyelesaian, titik penyelesaian ya, salah satu titik penyelesaian itu ada di kuadran 1, di kuadran 2, atau di kuadran 3, tapi tidak mungkin di kuadran yang keempat. Berarti jawaban yang betul adalah 1, 2, 3 yang benar. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ya, diketahui ada Y sama dengan 1 per X. Dengan X-nya adalah bilangan positif dan X dan Y bilangan bulat. Ya. Z sama dengan XY plus A, Z-nya sama dengan 5. Ya. Jika X menjadi 2X, berubah nilainya, maka apa yang pasti terjadi dari pilihan-pilihan ini? Ya. Kalau kita perhatikan nih, nilai Z berkurang itu adalah sesuatu yang salah karena Z-nya sudah ditentukan sama dengan 5. Itu pegangan kita satu ya. Oke. Kita cek dari awal ya. Y sama dengan 1 per X, di mana X-nya lebih besar dari 0. X dan Y-nya bilangan bulat. Oh, berarti satu-satunya yang mungkin, karena kalau X-nya bukan 1, 2, 3, dia 1 per X-nya itu pasti bukan jadi bilangan bulat, pasti jadi bilangan rasional, pecahan ya, 1 per. Ya. Jadi satu-satunya kemungkinan kita harus memilih X-nya sama dengan 1, begitupun dengan Y pasti hasilnya jadi 1. Ya, ketika dikali silang ya, Y kali X itu pasti selalu sama dengan 1 ya. Oke, kita gerak ke persamaan yang kedua. Z sama dengan XY ditambah A. Z-nya adalah 5, sama dengan XY-nya sama dengan 1, ditambahkan dengan A. Berarti peroleh A-nya sama dengan 4. Artinya di sini apa?
X-Y akan selalu hasilnya sama dengan 1. Kemudian A-nya pasti selalu karena X-Y dikalikan selalu 1 gitu ya. Y sama dengan 1 per X, ketika dikalikan X-nya pasti sama dengan 1. A-nya di sini nggak akan berubah. Begitupun dengan Z ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nilai Y menjadi 2Y adalah sesuatu yang salah kalau misalkan X jadi 2X. Kalau X menjadi 2X berarti X-nya menjadi sama dengan 2 gitu ya. Berarti Y-nya sekarang 1 per 2. Tidak menjadi 2 kalinya, tapi bahkan jadi 1 per 2-nya gitu ya. Nilai Z berkurang adalah sesuatu yang salah. Nilai A berkurang juga sesuatu yang salah. Yang mungkin, yang jawaban yang tepat adalah nilai Y yang berkurang. Karena kalau X-nya bertambah, berarti Y-nya berkurang. Karena Y sama dengan 1 dibagi X. Semakin besar pembaginya atau penyebutnya, maka nilai Y-nya akan semakin kecil ya. Berarti di sini jawabannya hanya 4 yang memenuhi. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya. Nah, kali ini masih sama ya, soalnya tentang seri aljabar. Manakah dari pilihan berikut yang nilainya sama dengan 3 dikali akar 288x ya. 3 akar 288x, artinya kalau kita mau ngeluarin suatu bilangan dari akar, kita harus ngebentuk angka yang di dalam akar itu jadi bilangan kuadrat ya. 288 itu bisa dibikin, kita bagi dengan yang paling sederhana ya. Bilangan kuadrat pertama, satu kuadrat kan nggak ngaruh kalau dikali 1 ya. Kita mulai dengan 2 kuadrat atau 4. Kalau ini dibagi 4 berarti 72 ya. Nah, 72 itu kalau kita bagi lagi, bisa dibagi 4 lagi, itu 18. 18 itu bisa dibagi bilangan yang berikut, bilangan kuadrat yang berikutnya, karena udah nggak bisa dibagi 4, berarti kali 9 dikali 2 kali X. Kita bisa uraikan ke dalam faktor-faktor di mana faktornya adalah bilangan kuadrat. Karena kita mau ngeluarin dari akar tuh, dia jadi 6, apakah jadi 9, apakah jadi 12, dan apakah jadi 18. Oke. Sekarang kalau misalkan kita keluarin untuk menjadi 6, di sini ya ada 3 kan ya. Berarti untuk jadi 6 kita butuh angka 2 dikali 2 kan ya. Ini bisa diperoleh dari 4 yang ini, kalau kita keluarin dari akar itu jadi 2. Akar 4 2 ya. Sisanya nggak usah kita keluarin lagi karena kita lihat di dalam akarnya itu udah memenuhi ya. Akar berarti 4 kali 9 kali 2 72. X artinya ini bisa diperoleh sama dengan nilainya ya, sama dengan nilainya yang atas ya, 6 akar 72x. Kalau yang kedua 9 akar 32x, apakah bisa diperoleh dari hasil pengeluaran bilangan itu dari akar ya. 9 itu berarti di luar ada 3 ya, kita butuh angka 3 lagi, dikali 3 lagi, berarti kita keluarin sekarang yang 9-nya. 9 dikeluarin berarti jadi 3 kali 3. Di dalam akar sekarang tinggal berapa? 4 kali 4 kali 2, 16 kali 2 berarti 32x. Artinya yang pilihan 2 juga benar gitu ya, sama dengan yang ditanyakan. Yang ketiga 12 akar 18x. Untuk memperoleh angka 12 berarti 3 harus dikalikan dengan 4. Dari sini nih 4-nya kan ada 2, kalau dikaliin 16 diakarin berarti 4, kita peroleh. Di dalamnya sekarang tinggal 9 kali 2 18x. Bisa juga ternyata 1, 2, 3 benar, kita cek yang terakhir. 18 akar 8x, apakah bisa diperoleh dengan mengeluarkan bilangan-bilangan tersebut? Ya, 18 itu diperoleh dari 3 dikali 6 ya. Yang keempat kita cek 3 dikali, supaya muncul angka 6 berarti 9-nya diakarin jadi 3, 4-nya 1 nih diakarin jadi 2. Kita udah peroleh angka 6. Sekarang di dalam akar berarti tinggal 4 kali 2 kali X, jadi 8X. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh semuanya itu sama dengan apa yang ada di soal. Berarti kalau semuanya benar itu adalah E. Baik adik-adik, kali ini kita sudah memasuki soal yang terakhir ya. Berikut ini yang memiliki solusi bilangan real adalah, nah bilangan real itu kalau kita belajar sekarang di SMA, kita sebut aja dengan rajanya bilangan lah ya. Selain bilangan real ada namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu yang punya akar min 1. Ya, akar min 1 itu berarti disebutnya bilangan imajiner dan dia bukan bilangan real.
Nah, sederhananya seperti itu. Sehingga kita cek satu-satu nih. Persamaan 1, kalau satunya pindah ruas ke sebelah kanan atau kedua ruas dikurangi dengan 1, min 1. Penyelesaiannya X sama dengan min 1, artinya dia bilangan real. Yang kedua, X kuadrat berarti sama dengan, kalau duanya kita pindah ruaskan, min 2. Sehingga X-nya itu adalah akar dari min 2. Ya, akar dari min 2 berarti bilangan imajiner karena dia punya akar dari min 1 ya. 2 itu min 1 dikali 2. Ya, berarti akar imajiner. 1 benar, 2 salah, sudah pasti jawabannya adalah yang B. 1 dan 3. Untuk cek hasilnya silahkan dicoba sendiri ya untuk yang ketiga dan keempat. Sekian pembahasan untuk seri TPS kali ini. Kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya. Tetap semangat untuk berjuang menaklukkan soal-soal UTBK bersama Educate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.